Pada saat mams sedang hamil dan sudah mau menjelang melahirkan, nah itu nggak sedikit tuh orang-orang sekitar mams yang menyarankan untuk melakukan ini, melakukan itu, pakai ini, pakai itu, yang tujuannya supaya mams dapat melahirkannya secara baik-baik aja dan minimal komplikasi. Tidak disarankan ya, bahkan tidak boleh sama sekali mams untuk minum rumput Fatimah. Jadi untuk merangsang kontraksi itu mams bukan yang harus minum rumput Fatimah, itu hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, untuk mandi sebelum persalinan itu adalah hal yang disarankan. Jadi mams sebaiknya mandi supaya pada saat mams nanti melahirkan dengan cara sesar ataupun dari pervaginam atau normal, nah itu mams juga seger. Jadi mams juga ada energi nih untuk ngedennya nanti. Nah, kalau untuk yang mau melahirkan secara sesar, mams juga memang disarankan mandi supaya pada saat nanti dioperasi supaya tidak ada kuman-kuman yang juga bisa mengganggu proses penyembuhan luka nantinya. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu yang berhubungan dengan mitos-mitos untuk melancarkan persalinan. Pengen tahu itu mitos aja atau fakta? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Caranya gampang, tinggal kalian klik aja tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe. Tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi pada saat mams sedang hamil dan sudah mau menjelang melahirkan, nah itu nggak sedikit tuh orang-orang sekitar mams yang menyarankan untuk melakukan ini, melakukan itu, pakai ini, pakai itu, yang tujuannya supaya mams dapat melahirkannya secara baik-baik aja dan minimal komplikasi. Maupun itu yang dari metode sesar ataupun metode yang normal atau pervaginam. Tidak sedikit juga informasi yang mams dapatkan itu tidak semuanya benar atau fakta. Ada juga beberapa yang merupakan mitos. Nah, tentu mams nggak perlu tuh melakukan hal-hal yang memang sebetulnya mitos tersebut. Nah, ayo kita bahas. Nah, untuk mandi sebelum persalinan itu adalah hal yang disarankan. Jadi mams sebaiknya mandi supaya pada saat mams nanti melahirkan dengan cara sesar ataupun dari pervaginam atau normal, nah itu mams juga seger. Jadi mams juga ada energi nih untuk ngedennya nanti. Nah, kalau untuk yang mau melahirkan secara sesar, mams juga memang disarankan mandi supaya pada saat nanti dioperasi, kan lukanya itu kan steril tuh. Nah, itu supaya badannya bersih dan supaya tidak ada kuman-kuman yang juga bisa mengganggu proses penyembuhan luka nantinya. Nah, ini tergantung nih minyak apa ya. Tetapi umumnya kita tidak menyarankan untuk mams minum minyak-minyakan ya. Kalau ingin jalan lahir jadi licin, mams juga boleh tuh mengoleskan minyak di daerah jalan lahirnya. Tetapi biasanya bukan mams yang mengoleskan. Nah, itu butuh nanti tenaga medisnya. Nanti pada saat membantu mams proses persalinan, itu ada yang bisa kita oleskan memakai minyak tersebut. Dan juga untuk mams yang mau pijat perineum, itu juga mams boleh memakai minyak ya untuk memijat dari bagian perineumnya tersebut. Nah, hal ini tidak disarankan ya, bahkan tidak boleh sama sekali mams untuk minum rumput Fatimah. Jadi untuk merangsang kontraksi itu mams bukan yang harus minum rumput Fatimah, itu hal yang tidak boleh dilakukan. Karena dengan mams meminum rumput Fatimah itu memang mams akan kontraksi, tetapi dosisnya itu tidak bisa ditakar. Jadi ada beberapa kejadian yang memang kontraksinya sangat hebat yang sampai menyebabkan si rahim itu tersebut robek, yang menimbulkan perdarahan ataupun menghambat aliran darah ke bayinya sehingga bayinya tidak dapat aliran darah tersebut. Nah, untuk berhubungan seksual itu memang masih boleh mams lakukan. Apabila mams ingin merangsang kontraksi itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Tetapi yang harus diingat adalah yang menyebabkan kontraksi itu bukan hanya dari berhubungan seksual tersebut. Memang sperma yang mengandung prostaglandin itu membantu untuk menipiskan dari si mulut rahim. Dan juga aktivitas seksual itu juga merangsang untuk supaya aktivitas rahimnya itu mulai dapat berkontraksi. Dan juga aktivitas seksual tersebut membantu mams untuk mengeluarkan hormon oksitosin ya. Jadi dapat memicu nih adanya kontraksi. Tapi sampai saat ini belum ada literatur yang memang menyebutkan secara spesifik yaitu cara merangsang kontraksi dengan berhubungan seksual. Jadi intinya jangan mams tunggu. Kalau misalnya mams sudah melewati HPL-nya, terus mams masih belum ada tanda-tanda melahirkan, dan mams tunggu terus nih, dan mams berhubungan seksual terus supaya dengan harapan akan muncul kontraksi. Sebaiknya apabila mams sudah menjelang HPL atau sudah melewati HPL, mams itu konsultasi langsung ke dokter. Jadi supaya bisa
diarahkan atau direncanakan proses persalinannya seperti apa. Apabila membutuhkan induksi atau tidak, nah itu tergantung juga dari hasil pemeriksaan. Nah, mandi air hangat ini tidak menyebabkan pembukaannya bertambah cepat membuka ya. Mandi air hangat ini juga bisa membantu mams supaya tubuhnya jadi seger tuh. Jadi tidak ada hubungannya dengan pembukaannya. Jadi itu mitos. Nah, pada saat proses melahirkan, itu memang biasanya kita biusnya setengah badan, maupun ILA ataupun sesar. Ada beberapa kondisi yang memang harus dilakukan bius total. Nah, untuk bius total kita lakukan secara sesar dan memang tidak boleh mengeluarkan bayi dalam waktu yang lama ya. Jadi secepat mungkin kita harus melahirkan si bayi tersebut pada saat si mams dibius secara total. Karena obat bius itu yang masuk dari tubuh mams itu dapat mempengaruhi juga nih si bayi yang ada di dalam kandungan. Jadi mams yang sedang hamil memang tidak disarankan untuk minum atau makan sesuatu yang mentah ya. Nah, apabila mams ingin mendapatkan energi, itu mams boleh aja, nggak apa-apa minum air kelapa, tetapi makan makanan yang matang. Ya, tidak harus telur mentah. Karena dengan telur mentah itu juga mengandung banyak bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan infeksi terhadap tubuh mams. Itu tidak ada hubungannya mams. Jadi mau mams berbaring atau tidur, atau mams yang sering jalan, itu tidak mempengaruhi mams jadi nggak bisa lahiran normal. Pada umumnya 80-90% mams bisa melahirkan secara normal. Intinya mams tetap harus menjaga stamina dan pola hidup yang sehat supaya dapat membantu proses persalinannya nanti. Jadi untuk mams yang sudah menjelang launching, mams boleh aja untuk mendapatkan informasi dari manapun, tetapi mams bijak-bijaklah untuk menyaring informasi tersebut. Jadi tidak semuanya yang disarankan kepada mams itu boleh mams lakukan. Jadi mams juga harus bijak dan juga banyak membaca atau supaya dapat pengetahuan yang memang pengetahuan yang benar. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.